Hal YouTube ini adalah quick review atau kami menyebutnya sebagai quick review. Hati-hati akan hadir di hadapan Anda sebuah badai perusak pasar. Ini adalah penerusnya Realme XT. Inilah Realme 6 Pro. Realme adalah pabrikan smartphone yang perkembangannya paling cepat di dunia. Dan pada tahun 2019 kemarin, Realme sudah berada pada peringkat 7 pabrikan smartphone terbesar di dunia. Ya gimana nggak cepet? Dari 2018 sampai ke 2019, satu dunia ini penjualannya naik 453% dengan total penjualan worldwide sebanyak 25 juta unit. Itu 16 juta sendiri terjual di India. Di negara kita pun, kenaikan penjualan kemarin sebesar 908% hingga menjadi peringkat 4 terbanyak penjualannya di Indonesia. Karena sudah terbukti di berbagai negara bahwa Realme sangat diminati banyak kalangan. Oke, kita unbox dulu. Ini mendapati charger 30 watt ya di dalam box. Ini katanya dalam 1 jam, 0%, baterai 4300 mAh ini sudah mencapai 100%. Dan apabila nge-charge sambil main game, bisa mengisi 62% dalam waktu 1 jam. Mantap banget. Nah, ini device-nya. Ini hadir 2 warna. Yang ini lightning blue dan satu lagi lightning red. Ini konfigurasi kameranya. Ada total 4 buah kamera di belakang dan 2 di depan. Nah, untuk kamera kita bahas nanti ya. Realme 6 Pro ini memiliki layar dengan refresh rate 90Hz. Anda tidak perlu beli yang lebih mahal lagi. Ini di harga 4 jutaan, Anda sudah bisa merasakannya. Dan juga memiliki 215 touch sample per detik. Kalau kita bandingkan dengan Pixel 4 XL yang harganya berkali-kali lipat, macam ini nggak bohong ya 90Hz-nya. Dan sekarang kita tes touch delay pinggir layar. Coba real drum, ini memakai navigation bar biasa dan 3 finger swipe ditiadakan ya. Ini masih tidak kompatibel. Coba app lain, classic drum. Nah, ini oke. Coba tengah. Aman, pinggir. Wah, aman ini. Coba app lain. Tengah. Aman, pinggir. Aman. Well done Realme, kami salut. Lalu bagaimana performanya? Realme 6 Pro adalah pertama di dunia yang menggunakan Snapdragon 720G. Ini adalah upgrade dari Snapdragon 675. Memang secara angka masih di bawah seri 730G. Tapi Anda perlu lihat video Master Dedi dari Jagat Review seperti apa kemampuan Snapdragon 720G. Kami taruh link di deskripsi untuk menonton. Untuk bermain PUBG, settingan grafik maksimal di settingan ini. Ya memang karena ini chipset baru, jadi PUBG-nya belum menyesuaikan ya. Untuk bermain PUBG tidak masalah, gyro juga aman. Yap, memang satu hal yang membuat kenapa Realme sangat diminati orang banyak adalah perbandingan price to performance-nya yang sangat baik. Kenapa? Yuk kita lihat dalemannya. Memang dari awal kami membuat YouTube channel sudah membahas daleman suatu handphone, bukan tiba-tiba belok jadi seperti ini. Seperti biasa, kami panaskan back cover petirnya ini. Agak susah ya. Aduh. Dan sekarang sudah terbuka. Memang ternyata lamp atau double tap ini jenis yang tahan air. Seperti yang terlihat di flagship-flagship berating IP-IP-an itu. Dan back covernya ini berbahan kaca GG5 atau Gorilla Glass 5. Oke, kita lihat di sini ada yang ngample-ngample di atas ini dan di bawah. Dan ini kamera covernya. Kita buka bautnya dan dicongkel. Kok kayaknya ada yang nyangkut ya? Buka semuanya dulu deh. Lalu selipkan untuk membuka cover plastik ini. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch my photos. Dan hati-hati, ada konektor BTB untuk side fingerprint readernya. Ya, sudah terbuka. Kita lihat cover plastiknya. Side fingerprint reader ini modular ya, jadi gampang diganti kalau rusak.
Di atas terlihat konektor untuk antenanya. Ada di sekeliling atasnya ini. Dan di bagian bawah juga ada. Dan terlihat di sini, di sekelilingnya ini, ada semacam lapisan karet yang mengelilingi covernya ini. Gunanya agar air dan debu tidak mudah masuk ke dalam. Dan inilah bentuk dalemannya. Kami suka sekali melihat daleman. Kita lihat baterainya, besarnya 4300 mAh dan ini made in Indonesia. Good Realme, kami bangga. Lalu kita buka speakernya. Ya, ketarik semua yang di boardnya. Buka konektor BTB-nya ke mainboard. Ya, sekarang kita lihat speakernya. Inilah speakernya. Ini di sekeliling speakernya ada ruang resonansi ya. Menyambung sampai ke bawah sini. Terlihat USB-C-nya dikelilingi karet hitam ini. Dan di headphone jack-nya juga. Oh ya, audionya ini sudah support Dolby Atmos dan high-res audio ya. Jadi ini bukan headphone jack biasa. Kalau kita lihat, karetnya berpapasan dengan cover plastiknya ini agar terisolasi dari air dan debu. Begitupun juga konektor USB-C-nya. Mic-nya pun juga diisolasikan. Suara masuk melalui lubang kecil ini dan inilah modul mic-nya. Dan speakernya ada corongnya yang bertugas juga untuk mengisolasikan air dan debu. Yap, oke, dan inilah vibration motornya. Sekarang kita lihat kameranya. Ini modul kamera ultrawide 8 megapiksel yang bisa menangkap hingga kelebaran 119 derajat. Lalu ini sensor 64 megapiksel ISOCELL Bright GW1. Ini menggunakan lapisan lensa sebanyak 6 lapisan atau istilahnya 6P atau 6P. Dan ini kamera modul favorit kami, kamera tele. 12 megapiksel 2 kali optical zoom dan bisa hybrid zoom sampai 20 kali. Dan ini kamera modul untuk makro yang bisa foto hingga 4 cm kedekatannya. Lalu kita lihat kamera depannya. Kamera depannya 2 buah, satu wide dan ada ultra wide. Ini fitur yang kami bilang sangat amat berguna. Tapi tidak banyak pabrikan smartphone yang tidak sadar kalau ini sangat amat dibutuhkan. Kamera wide-nya ini menggunakan 16 megapiksel Sony IMX471 dengan bukaan f2.1. Dan untuk ultra wide-nya 105 derajat, 8 megapiksel dengan bukaan f2.2. Dan lihat ini, tembus hingga ke depan. Total jadi 6 kamera ya. Ini konfigurasi sempurna, bisa ultra wide kamera depan belakang, bisa ngezoom, dan bisa ambil gambar semut. Konfigurasi ini kami bilang sempurna. Ditambah lagi bisa merekam video dengan stabil karena ada fitur UIS dan UIS Max. Ini stabil banget. Fitur Ultra Steady ini pun hadir di kamera depan. Sekarang kita lihat hasil dari video wide-nya. Full HD 30 frame per second. Oke, sekarang kita lihat hasil video ultra wide-nya. Full HD 30 frame per second. Ini baik wide dan ultra wide stabil ya videonya. Kami suka. Bahkan lensa telenya bisa digunakan untuk merekam video hingga 10 kali zoom. Ini contohnya. Ini 2 kali. Lalu kita zoom sampai 10 kali. Kalau foto bisa sampai 20 kali hybrid zoom. Dan lagi bisa merekam 4K 30 frame per second dan Full HD hingga 60 frame per second. Ini adalah contoh video 4K. Ya, ini adalah cropannya. Nah, ini fullnya. Kalau kita bandingkan dengan Full HD yang di crop, macam ini. Tapi 4K-nya tidak ada stabilization sama sekali. Ya, masih untung ada 4K.
Sekarang kita lihat hasil foto-fotonya. Dan night mode-nya sudah versi ketiga, yaitu Nightscape 3.0. Ini kita coba foto dalam keadaan gelap gulita. Coba auto. Oke, naikkan exposure-nya. Coba Nightscape biasa. Oke, coba naikkan exposure-nya. Sekarang coba kita pakai tripod mode. Nah, tripod mode ini langsung otomatis mengambil long exposure agar dapat cahaya yang banyak. Wah, untuk harga segini oke banget nih. Lalu coba kita pakai expert mode. ISO paling tinggi dan shutter paling lama. Yap. Dan inilah perbandingan tripod mode dan expert mode yang tadi kita ambil. Sekarang kita lihat hasil perekaman Instagram story-nya. Ini semua direkam dulu ya, baru di-upload. Oke, ini adalah sampel dari Instagram story untuk kamera wide depan Realme 6 Pro. Enaknya bisa menggunakan ultra wide kamera depan. Ini enak banget. Bisa menggunakan ultra wide kamera depan. Dan kamera belakang juga. Ini adalah contoh dari Instagram Story. Indirect ya. Ini direkam dulu. Pakai 60 frame per second. Nah, kalau ini pakai ultra wide. Ultra wide kamera belakang indirect atau direkam dulu melalui aplikasi kameranya. Ini pakai max stabilization ya buat Instagram. Kita pakai ultra steady yang max. Oke, kembali lihat dalemannya. Kita buka mainboardnya. Inilah satu bagian paling penting di handphone ini, otak dari handphone ini. Di baliknya terdapat thermal paste yang menghantarkan panasnya ke mainframe-nya yang berbahan metal. Kita lihat seperti apa di dalam double tap copper ini. Yep, di dalamnya ada thermal paste lagi yang berwarna pink. Dua bagian ini adalah Snapdragon 720G dan GPU-nya Adreno 618. Dan lihat ini, semua konektornya dilapisi karet pelindung. Di area SIM card-nya pun juga terisolasi dengan karet hingga terproteksi dari air dan debu. Begitu juga bagian mic-nya. Ini sudah didesain seperti handphone yang ada rating IP-IP-an itu. Iya, dari tadi kami perhatikan kok lebay ya perlindungannya. Padahal Realme 6 Pro ini hanya mempunyai resistansi terhadap cipratan air. Tapi secara internal, ini kok malah over-engineered ya. Oke juga nih Realme 6 Pro. Jadi kalau ada air muncrat ke handphonenya, masih bisa survive. Dan inilah earpiece speakernya. Oke, sepertinya itu aja ya. Mari kita kemas kembali seperti sedia kala. Overall, ini adalah zamannya di mana spek antara handphone mid-range dan flagship semakin tipis perbedaannya. Dengan harga 4 jutaan, Anda sudah mendapatkan layar dengan refresh rate 90Hz, kamera dengan kemampuan pixel binning 64 megapiksel, bisa ngezoom hingga 20 kali hybrid zoom, dan kamera depannya pun sudah bisa menangkap sebesar 16 megapiksel.
Bisa ultra wide juga untuk kamera depan loh. 30 watt flash charge, Gorilla Glass 5. Wah, ini gimana nggak ngebuat Realme penjualannya semakin baik ya? Dari semua ini kekurangannya menurut kami, ketiadaan fitur NFC dan layar apabila AMOLED, ini bisa dibilang perfect banget. Tapi ya seperti yang kami bilang, walaupun ada kekurangan itu, Realme mempunyai perbandingan price to performance-nya yang baik. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan Anda. Silakan di pre-order pada tanggal 24 Maret ini jam 2 siang. Semua ini hanyalah opini pribadi kami. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel kami Motor Review dan Om Mobi. Share ke teman-teman Anda yang ingin membeli. Sekian quick review-nya. Terima kasih telah menonton.